Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Alfiani Johari dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak dosen ICT dan teman-teman yang saya banggakan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ICT pertemuan kedua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang rubrik kolaborasi atau collaboration dan rubrik komunikasi terampil atau skill communication. Saya akan menguraikan setiap level pada masing-masing rubrik, lengkap dengan contoh dan aktivitas siswanya. Yang pertama ada rubrik kolaborasi atau collaboration. Rubrik kolaborasi adalah rubrik yang menilai apakah siswa benar-benar bekerja sama, berbagi tanggung jawab atau share responsibility, membuat keputusan atau substantive decision, dan menghasilkan pekerjaan yang saling bergantung atau interdependent work. Nah, rubrik ini memiliki 5 level. Yang pertama ada level 1, yaitu tidak ada kolaborasi atau no collaboration. Pada level ini, siswa itu bekerja sendiri atau student work individually dan tidak ada aktivitas kolaboratif. Contohnya seperti siswa membuat ringkasan materi secara individu tanpa diskusi. Level kedua yaitu hanya aktivitas sosial, bukan kolaborasi atau working together but not share responsibility. Di level ini siswa memang bekerja sama secara sosial tetapi tidak berbagi tanggung jawab atau no share responsibility dan tidak membuat keputusan bersama. Contohnya yaitu siswa berdiskusi sebentar tetapi tugas akhir tetap dikerjakan masing-masing. Yang ketiga ada level 3 yaitu tanggung jawab bersama tapi keputusan penting, atau disebut juga dengan share responsibility but not substantive decision. Pada level ini siswa mulai mengerjakan satu produk bersama atau share responsibility tetapi mereka belum membuat keputusan penting karena biasanya ditentukan oleh guru. Contohnya seperti kelompok membuat poster tetapi isi dan desainnya sudah diarahkan oleh guru. Level keempat yaitu ada tanggung jawab bersama dan keputusan penting atau disebut share responsibility dan substantive decision. Pada level ini, siswa itu tidak hanya berbagi tanggung jawab, tetapi juga sudah membuat keputusan penting atau substantive decision, mengenal isi, proses, atau desain produk. Namun, aktivitas mereka belum sepenuhnya saling bergantung, not yet fully interdependent. Contohnya, siswa memilih topik, menentukan metode penyampaian, lalu membagi tugasnya. Level 5 yaitu pekerjaan saling bergantung atau disebut interdependent work. Level tertinggi adalah ketika keberhasilan kelompok benar-benar bergantung pada kontribusi setiap anggota atau interdependent work. Nah, setiap siswa memiliki peran penting dan hasil akhir itu tidak bisa dibuat tanpa mereka. Contohnya seperti membuat video kelompok. Ada yang menulis naskah, ada yang merekam, ada yang mengedit, dan ada yang mengisi voice over. Nah, semua peran wajib ada agar video itu selesai. Yang kedua, ada rubrik komunikasi terampil atau skill communication. Rubrik komunikasi terampil ini yaitu rubrik yang menilai apakah siswa mampu menghasilkan komunikasi yang panjang atau extend communication, menggunakan bukti atau supporting evidence, menggunakan banyak mode komunikasi atau multimodal communication, dan disusun untuk audiens tertentu atau a particular audience. Rubrik ini juga memiliki 5 level. Di level pertama yaitu ada komunikasi singkat atau minimal or short communication. Nah, pada level ini siswa itu hanya membuat jawaban singkat dan tidak mengembangkan ide. Contohnya seperti menjawab penyebab banjir dengan satu kalimat. Di level kedua yaitu ada komunikasi panjang tapi tanpa bukti atau extend communication but no evidence. Siswa ini sudah menulis lebih panjang atau extend communication, misalnya dalam bentuk paragraf tetapi tidak menyertakan bukti. Contohnya yaitu menulis paragraf tentang dampak sampah tanpa ada data atau contohnya. Di level ketiga yaitu ada komunikasi panjang dan ada bukti atau extend communication and supporting evidence.
Pada level ini, siswa itu menyajikan penjelasan panjang, ditambah bukti atau supporting evidence, tetapi masih menggunakan satu mode, biasanya teks. Contohnya yaitu menulis esai dengan data dari artikel. Di level 4 ada multimodal komunikasi atau multimodal communication. Pada level ini, komunikasi siswa itu menggunakan berbagai mode atau disebut multimodal seperti teks, gambar, grafik, atau audio. Namun, belum disesuaikan dengan audiens tertentu seperti contoh presentasi PowerPoint yang berisi teks, gambar, dan grafik. Level 5 yaitu ada multimodal, ditambah bukti, ditambah audiens khusus. Nah, di level tertinggi ini adalah ketika komunikasi siswa itu panjang atau extend communication, menggunakan bukti atau supporting evidence, multimodal, dan disusun untuk audiens tertentu atau particular audience. Contohnya yaitu video kampanye lingkungan yang berisi data, grafik, narasi, dan dibuat khusus untuk siswa SMP sebagai audiensnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.